Halo semuanya, sebelumnya Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Septika Stiana, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Candi Sojiwan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Agama Buddha Indonesia yang diampu oleh Bapak Parjono MPD. Namun sebelum itu, di sini saya akan sedikit bercerita mengenai kampus saya tercinta, yaitu Kampus Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten. Untuk teman-teman yang masih bingung kuliah di mana, bisa simak baik-baik penjelasan dari saya ya. Nah, di samping ini adalah beberapa program pendidikan yang dibuka oleh Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Nah, teman-teman bisa melihatnya ya. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa mengunjungi website di bawah ini ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu situs candi peninggalan agama Buddha di Jawa Tengah, yaitu Candi Sojiwan. Candi Sojiwan terletak di Desa Kebondalan Kidul, Kecamatan Prambanan. Candi ini merupakan salah satu candi Buddha yang termasuk di kawasan Prambanan. Berdasarkan beberapa penelitian, Candi Sojiwan dibangun semasa dengan candi-candi di dekatnya, yaitu pada abad ke-9 sampai abad ke-10 Masehi. Sejarah Candi Sojiwan. Candi Sojiwan dibangun setelah terjadinya perkawinan politik di antara dua dinasti yang berkuasa di Jawa pada abad ke-9 Masehi. Saat itu wilayah selatan dikuasai oleh Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa, sedangkan wilayah utara didominasi oleh Wangsa Shailendra yang menganut Buddha Mahayana. Perebutan menimbulkan ketegangan sehingga ditempuh upaya perdamaian, yaitu dengan menikahkan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya dengan Pramodawardhani dari Wangsa Shailendra. Dinikahkan untuk meredam konflik tersebut. Pernikahan ini ditentang oleh saudara dari Pramodawardhani yang bernama Bala Putradewa, sehingga perang ini pun tak terhindarkan. Bala Putradewa berhasil dikalahkan oleh Rakai Pikatan sehingga melarikan diri ke Sumatera. Di sana dia membangun kerajaan Sriwijaya. Sementara itu Rakai Pikatan dan istrinya bahu-membahu membangun kehidupan harmonis antara pemeluk Hindu Siwa dengan Buddha Mahayana. Mereka ingin supaya kedua agama tersebut dapat terus hidup dan berkembang. Hindu ini dikelilingi candi-candi Buddha seperti Candi Kalasan, Candi Plausan, Candi Sewu, dan Candi Sojiwan. Candi Sojiwan ini bercorak agama Buddha. Hal ini dibuktikan dengan bentuk candi yang memiliki beberapa stupa. Candi ini dibangun kira-kira pada pertengahan abad ke-9. Menurut beberapa prestasi yang sekarang disimpan di Museum Nasional, Candi Sojiwan kurang lebih dibangun antara tahun 842 dan 850 Masehi. Candi Sojiwan terdiri dari satu candi induk yang di atasnya terdapat ornamen stupa-stupa kecil yang indah. Di sekitar candi terdapat satu buah stupa hasil rekonstruksi, tepatnya terdapat di sebelah kanan candi, atau jika dari pintu masuk, stupa berukuran sedang inilah yang akan menyambut para pengunjung sebelum memasuki pintu utama candi induk. Kompleks candi seluruhnya yaitu 8.140 meter persegi dan luas bangunan utama candi sekitar 401,3 meter persegi dan tinggi candi kurang lebih 27 meter. Candi ini menghadap ke barat. Di dalam kompleks candi ditemukan peninggalan berupa arca Dwarapala yang sudah rusak yang kini tersimpan di pos penjagaan di kompleks candi ini. Pada kaki candi ini terukir relief fabel kisah Satwa Jataka mengelilingi kaki candi. Tangga candi di sisi timur diapit arca Makara. Hanya satu yang masih utuh, satu Makara, lainnya sudah hilang. Pada ujung atas tangga terdapat gawang pintu gerbang berukir kala. Tubuh candi aslinya penuh berukir sulur-sulur, akan tetapi karena banyak batu yang hilang maka dilakukan penggantian batu yang masih polos. Ruang bilik dalam kini dalam keadaan kosong. Hanya terdapat relung dan singgasana yang aslinya menyimpan arca Buddha atau Bodhisattva yang kini sudah hilang.
Satu arca Buddha yang telah rusak dan hilang kepalanya ditemukan di candi ini dan kini tersimpan di pos penjagaan. Atap candi bersusun 3 yang bertingkat-tingkat. Pada tingkat-tingkatan ini terdapat jajaran stupa-stupa. Bagian puncak candi dimahkotai stupa yang besar. Pada kaki candi disajikan relief adegan yang dipetik dari cerita fabel Pancatantra atau Jataka yang berada di Candi Sojiwan. Jumlah relief sekitar 12 adegan. Cerita relief dibaca menuju ke selatan Mapra Daksina. Relief dalam Candi Sojiwan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, antara lain yaitu relief dua pria yang sedang berkelahi, relief angsa dan kura-kura, relief Garuda dan kura-kura, relief kera dan buaya, relief tikus dan ular, relief serigala dan wanita, relief raja dan putri seorang patih, relief gajah dan kambing, relief manusia singa, relief serigala dan banteng, relief kinara, relief singa dan banteng. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah tadi penjelasan mengenai Candi Sojiwan. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.